Selamat datang sahabat Huda Official 23. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak tertinggal video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dimanapun kita berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, baik jasmani kita maupun rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana pentingnya keutamaan sholat berjamaah. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu dengan cara berjamaah, barang siapa menjaga sholat waktu dengan cara berjamaah, jadi menjaga waktu sholat berjamaah 5 waktu dengan cara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin untuknya di 5 alam. Jadi cuman kita mengerjakan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu dengan cara berjamaah bersama imam, di mana azan dikumandangkan di masjid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin untuk kita di 5 alam. Maka yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin ketika di dunia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin kita di alam kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin kita ketika di alam mahsyar. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin kita ketika di alam sirat. Yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin kita di alam akhirat. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila orang ini telah melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat berjamaah 5 waktu dengan cara berjamaah, maka yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala akan bebaskan maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan rizkinya ketika di dunia. Jadi kalau orang sholat berjamaah, maka ketika di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan segala urusannya. Jadi apa-apa Allah mudahkan. Kerja Allah mudahkan, bertetangga Allah mudahkan, ya kan? Bermuamalah Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Semua dipermudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita telah menjaga sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang pertama kali Allah mudahkan segala urusan kita, dan termasuk rizki kita Allah Subhanahu wa ta'ala akan jamin. Ini yang pertama. Itu yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bebaskan daripada siksa kubur. Masya Allah, kubur nih, Masya Allah. Sehingga Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pernah menangis ketika berziarah di perkuburan. Maka apa kata Sayyidina Utsman? Tidak ada pemandangan yang lebih ngeri daripada pemandangan alam kubur. Ngeri. Apa kata kubur ketika orang yang tidak beriman dimasukkan ke dalam kubur? Maka kubur mengatakan, sungguh tidak ada ucapan bagimu. Dari sekian makhluk yang tinggal di bumi ini, kamulah satu-satunya orang yang paling aku benci. Kubur mengatakan demikian. Kamulah orang yang satu-satunya saya benci. Sekarang kamu tiba, ya kan? Sekarang kamu tiba di hadapanku. Maka lihatlah apa yang akan
saya perbuat. Itulah kata malaikat, kata kubur. Maka ketika orang yang tidak beriman, maka dia dimasukkan ke dalam kubur, maka kubur itu akan menghimpit sehingga tulang rusuknya dia akan saling bersilangan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan siksa terus siang dan malam sampai hari kiamat. Bahkan situ Allah Subhanahu wa taala akan datangkan ular yang namanya ular sujaul akro, yang mana bisanya nih lebih ngeri daripada bisa yang ada di dunia ini. Bahkan para ulama mengatakan kalaupun bisa itu jatuh ke muka bumi ini walaupun hanya setetes, maka Allah Subhanahu wa taala, maka dengan asbab bisa satu tetes itu, maka satu rumput pun tidak akan tumbuh sampai hari kiamat. Itu baru bisanya. Dan di situ nanti akan ada malaikat yang mana dia akan membawa tongkat, yang mana tongkatnya kecil walaupun sebesar ganggang sapu. Tapi Nabi menjelaskan kalaupun tongkat itu sekecil ganggang sapu, kalau tongkat itu dipikul ataupun diangkat seluruh kota Mina ataupun seluruh kota Arab, maka tongkat itu tidak akan terangkat. Apa? Karena saking beratnya. Dan manusia seperti ini yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan disiksa siang dan malam sampai hari kiamat. Maka cara supaya kita terhindar daripada siksa kubur, maka kita dengan cara menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ini yang kedua. Maka yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberi catatan melalui tangan kanan kita. Jadi ketika di mahsyar kan yang nomor 3, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita catatan melalui tangan kanan kita, bukan tangan kiri. Kalau tangan kiri, masya Allah, itu alamat palsu. Tapi kalau kita diberi Allah Subhanahu wa taala buku catatan melalui tangan kanan, itu menandakan alamat yang baik. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan melintasi sirat secepat kilat. Masya Allah. Sirat ini perkara yang sangat besar yang menentukan kita selamat atau tidak nanti ketika masuk ke alam akhirat. Kalau kita jatuh ya daripada jurang Shirathul Mustaqim, maka kita akan jatuh di jurang neraka. Kalau kita tidak selamat, maka kita tidak akan selamat selama-lamanya. Panjangnya jembatan Sirat itu kurang lebih 1.500 tahun. 500 tahun mendatar, 500 tahun naik, 500 tahun turun. Dan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Inilah sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keadaan seperti ini. Dan digambarkan para ulama, orang yang menyeberangi sirat, ada yang bagaikan kilat, yang lari secepat kilat. Dan ada juga yang menyeberangi sirat seperti orang berlari. Dan juga ada yang menyeberangi sirat sebagaimana orang merangkak. Bahkan ada yang sampai bergelantungan, bahkan ada yang langsung terjatuh ke dalam jurang neraka. Maka dengan cara kita menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan, akan menyelamatkan kita daripada jembatan sirat. Maka yang terakhir, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimasukkan surga tanpa hisab. Inilah hadiah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mlebu surga tanpa dihisab karo Gusti Allah. Jadi masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Ini sangat besar nilainya. Sangat ibarat anugerah lah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ya, bagaimana kita resapi diri kita, sejauh mana keimanan kita, sejauh mana ketaatan kita, sejauh mana rasa butuh kita kepada Allah. Maka sejauh manapun rasa takut kita kepada Allah. Maka kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaga sholat dengan cara berjamaah 5 waktu dengan cara dengan tempatnya di masjid. Maka insya Allah ya. Maka kurang lebihnya demikian. Jadi inilah keutamaan-keutamaan, maka kita harus yakini dalam hati
enak, cuman jaga 5 waktu dengan berjamaah, dibebaske, dijamin ning dunya ya kan, dikubur, di mahsyar, di sirat, di akhirat. Insyaallah kita niatkan bagaimana mulai sekarang kita usahakan sholat dengan berjamaah di masjid. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.